Jadi ibu-ibu nih, daripada kamu nuntut suami habis-habisan, kalau nggak bawa duit banyak jangan pulang sekalian ke rumah. Mendingan kamu introspeksi diri. Ya Allah, rezeki seret banget, dosa apa nih saya nih? Coba diinget-inget. Ngomongin orang, sih. Bohongin suami, iya juga sih. Ngomel-ngomel mulu sama suami sama anak, sih. Nyubit anak, iya juga sih. Selagi dosa-dosa masih kamu kerjakan, bagaimana mungkin kamu berharap Allah memberi apa yang kamu mau jika selama ini kamu tidak menjadi hamba yang Allah mau? Kalau kamu ngerasain rezeki kamu tersendat, coba ingat-ingat dosa apa yang sudah kamu kerjakan. Innal dzunub, sungguhnya dosa-dosa memberatkan punggungmu untuk dapat memaksimalkan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Dosa bikin badan jadi sakit, dosa bikin rezeki jadi seret. Saya pernah dengar satu ungkapan, la ghina ma'az zina. Saya nggak pasti apakah itu ucapan dari baginda Nabi Muhammad SAW, entah itu hadis, entah itu ucapan dari seorang ulama, tapi yang pasti kebenarannya memang nyata. La ghina ma'az zina, tidak ada kekayaan bersama dengan perzinaan. Hisan wa makna, kata guru kita Habib Umar bin Hafid. Hisan wa makna, secara zahir dan batin. Artinya orang kalau berzina, dia belum bertaubat dari perbuatannya, masih aja gitu, tar ketemu sama pacarnya atau sama orang yang dia cintai itu ya, yang dia senengin itu, kemudian dia berzina gitu kan. Teman-teman sih sekalian, walaupun sekarang sedang tidak mengerjakan perbuatan zina itu, tapi dalam masa-masa dia belum bertaubat dari perbuatan zinanya tersebut, tidak akan Allah berikan kekayaan, kecukupan, gak akan. Kurang aja terus, ambisi aja terus, kepengen ini, kepengen itu, terus aja gitu. Walaupun uang saldo di rekeningnya udah banyak, kurang aja rasanya. Dan ini kesian. Bu, saya nggak kesian orang yang punyanya hartanya sedikit, binisbah harta ya, terhadap urusan harta. Saya nggak kesian sama orang yang hartanya sedikit. Saya kesian sama orang yang hartanya banyak tapi tidak pernah merasa cukup. Saya kesian sama orang yang hartanya banyak tapi tidak pernah merasa cukup. Kayak terus aja ambisi, sampai curigaan mulu. Kalau dia perempuan kan, curiga aja sama HP suaminya, curiga aja nih suaminya pergi kemana nih, hidupnya bling satan, takut setengah mati. Kalau malam-malam susah tidur, takut ada yang bobol rumahnya, hidupnya terus aja ketakutan gitu. Begitu ada kabar kalau perusahaannya bangkrut, perusahaannya rugi, sedikit aja ngomongnya, wah kalau rugi seperti ini besok kita makan apa? Padahal duit sisanya masih banyak. Jadi teman-teman sekalian, masalahnya bukan sama berapa uang yang kamu punya, berapa nilai yang kamu punya, tapi kemampuan hati untuk bisa merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan gitu. Saya nggak kesian misalnya nih cukupnya nih 3 juta, tapi dia sama suaminya dikasih sebulan 2 juta buat belanja hari-harian gitu, buat masak hari-harian. Saya nggak kesian sama orang yang seperti itu. Yang saya kesianin adalah perempuan-perempuan yang suaminya udah ngasih setiap bulannya 10 juta, tapi mukanya nggak ada senyum-senyumnya kecuali tanggal muda.
ampun, kamu kok transfernya cuman segini nih? Saya nanti bayar arisannya dari mana? Saya nanti nongkrong di mallnya dari mana? Saya nanti buat bayar ini, buat bayar itu. Ya Allah, ya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, tuh dia tuh masalahnya ya. Orang kalau nauzubillah berbuat perzinaan dan dia belum bertaubat dari perzinaannya, itu walaupun dikasih seberapa, hatinya nggak akan pernah merasa cukup. Dan itu adalah siksaan paling menyiksa terhadap urusan rezeki. Yang tersiksa tuh bukan yang dikasih rezeki yang sedikit, Bu, akan tetapi yang tersiksa itu orang yang dikasih rezeki seberapapun gak pernah merasa cukup. Dia orang yang jauh lebih tersiksa. Dan itu orang kalau berzina, naudzubillah min dzalik, sama Allah dikasih hukuman hati yang tidak pernah merasa cukup. Itu namanya hissi, itu namanya sesuatu yang maknawi, sesuatu yang secara batinnya. Sementara zahirnya juga, guru saya Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, orang kalau berzina belum bertaubat dari perbuatan zinanya, dalam masa-masa perzinahan tersebut pasti sama Allah dikasih waktu di mana dia kelaparan, pengen makan, kehausan, pengen minum, nggak ada yang bisa memberikannya pada saat itu. Nggak dia punya saat itu sampai dia harus menengadahkan tangannya meminta kepada orang lain, walaupun sebanyak apapun uangnya. La ghina ma'az zina. Tidak ada kekayaan, kecukupan bersama dengan perzinaan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari dosa zina dan dosa apapun yang menjauhkan kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.